Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis, sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya cari dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, sekarang kita lihat untuk asmara Aries dulu, memasuki minggu kedua. Aries, asmara, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang ya. Ada seseorang terbangun dari tidur, sampingnya ada 9 pedang. Wow, ini kenapa ya? Kartu konflik pun Five of Wands, ada 5 tongkat saling menyerang ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, ini kenapa ya? Sepertinya ada beban berat ini sama kehidupan asmara kalian. Bisa dikatakan asmara kalian sedang kurang baik-baik saja, artinya terhantam konflik ataupun terhantam sebuah problem. Ini sesuatu yang mungkin saya rasakan energinya ini cukup berat ya. Bahkan kalian selalu mikir dan mikir ya. Sampai-sampai tidur pun itu serasa tidak nyenyak di sini. Karena adanya sebuah beban yang cukup berat ya. Ini kalau saya rasakan. Kenapa semua itu terjadi? Karena kartu konfirm kalian juga muncul 5 tongkat saling menyerang sobat. Artinya tidak bisa dibohongi gitu loh, bahwa terjadi konflik ataupun terjadi problem di asmara kalian di sini. Tapi kalian jangan heran dan jangan kaget. Masalah yang terjadi bukan kesalahan alami, bukan kesalahan dari kalian, ataupun mungkin kalian yang punya pasangan, ini bukan kesalahan dari pasangan kalian juga. Apa yang membuat kesalahan? Ya jelas ada pihak ketiga yang membuat asmara kalian adanya sebuah konflik, adanya beberapa problem
yang kalian alami saat ini. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini energinya saling memanas. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita deteksikan biar lebih jelas. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. 8 tertancap, 1 tongkat dipegangi seseorang. Kartu konflik muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa ya. Ini kali saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di mana memang masih banyak sebuah kendala, masih banyak sebuah rintangan ketika kalian ingin stabil. Cuman saya merasakan juga di sini banyak dari sahabat Aries yang seakan-akan sudah terhantam masalah ya, sudah mengalami mungkin keterpurukan ya, kurang adanya peningkatan, kurang adanya perkembangan, tapi terkesan kalian ini kok kelihatannya kurang cepat gitu loh sahabatnya. Adanya sebuah mempertahankan. Nah, seharusnya apa? Seharusnya ketika ada masalah jangan terus-terusan bertahan, sahabat, tapi cari solusi. Nah, gitu loh. Nah, ketika kalian merasa saya sudah mencari solusi tapi belum menemukan hasil, iya terus, gitu loh. Artinya jangan pernah menyerah, ya. Jangan diam saja di sini. Kalau kalian betul-betul mencari solusi, pasti di situ ada keberhasilan. Nah, tinggal bagaimana kalian menyikapi masalah itu, sobat. Jika masalah itu logika, selesaikan logika. Kan berulang saya memberikan pesan. Kalau masalah itu di luar logika ya selesaikan secara energi. Mungkin ketika kalian sudah berjuang tapi kok belum ada hasil ya mungkin kalian kurang tepat ya. Dalam arti apa? Ya memposisikan ataupun menyikapi masalah ini kurang bisa tepat coba. Bisa dikatakan masalah yang terjadi ini di luar logika tapi penyelesaiannya kalian selesaikan logika. Nah, itu loh yang saya katakan kurang tepat. Makanya selalu belum ada keberhasilan, selalu aja banyak sebuah problem. Nah, seperti itu ya. Terus kartu konflik muncul strength. Nah, ini strength ini memberikan sebuah pesan ya, bahwa nanti akan ada perubahan sobat, akan ada kebangkitan buat kalian. Dan strength ini juga melambangkan bahwa memang betul kalian sedang mengalami sebuah peristiwa di mana memang adanya sebuah problem ataupun kesulitan di faktor pekerjaan ataupun karir ketika ingin stabil. Itu kalian banyak banyak kendala di sini. Cuman strength sekali lagi ini akan bisa adanya kebangkitan, akan adanya pencapaian dan keberhasilan. Asalkan kalian itu tadi sembari bersabar itu boleh, tapi harus tetap semangat gitu loh untuk bisa menyelesaikan masalah dan menyikapi masalah. Seperti itu. Kalian harus tepat. Ketika kalian tepat, misalkan nih ada masalah itu kalian pikirkan sudah di luar logika. Terus kalian selesaikan secara energi. Nah, itu yang saya katakan tepat. Dibuka kembali auranya, maka strength ini akan hadir, akan ada perubahan, akan ada perkembangan, akan ada perbaikan di situ. Kalau kalian tidak tepat sasaran, ya strength di sini akan gagal. Seperti itu ya, karena sekali lagi di minggu kedua di sini ini tergantung Aries ya. Gitu loh. Mau adanya perkembangan secara berkelanjutan atau semakin terpuruk secara berkelanjutan. Makanya tinggal kalian yang harus bisa menyikapi ya. Oh, ini kenapa ya Aries juga di sini keuangan dan rezeki ini sama loh. Ya, ada Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Di asmara ada, di keuangan atau rezeki ada di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star, seorang menuangkan air ke dalam sungai. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang keuangan ataupun rezeki ya. Di sini jelas ya bahwasanya secara kerezekian ataupun keuangan di sini banyak dari sahabat Aries yang sedang mengalami penurunan di sini. Artinya ada beberapa yang mengalami sebuah keterpurukan gitu loh. Mungkin bingung untuk apa ya menutup kebutuhan ataupun mungkin dikejar-kejar hutang ya. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini adanya konflik, adanya problem. Nah, gitu loh. Jadi waspada ya. Mungkin ketika kalian kemarin masih bagus, masih stabil, bisa saja memasuki minggu kedua ini tiba-tiba ada sebuah problem di seputar kerezekian. Nah, gitu loh. Yang saya rasakan sih memang apa ya pengeluaran kalian ini lebih besar loh daripada pemasukan. Nah, itu yang menyebabkan adanya konflik. Cuman lagi-lagi ya, ini hampir mirip sama pekerjaan kalian ataupun sama faktor karir ya. Dan di sini lagi-lagi muncul petunjuk The Star, artinya akan ada keberuntungan.
Cuman tetap kembali sama sahabat Aries ya, gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa menyikapi masalah. Jika kalian tepat sasaran, maka yang terjadi akan ada sebuah perubahan, akan ada rezeki, bisa saja rezeki itu tak terduga. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini Aries ini harus apa ya? Harus dibutuhkan kesadaran yang tinggi sobat tentang penyikapan sebuah masalah. Kalau itu logika, logika, selesaikannya ya logika. Kalau di luar logika, kalian selesaikan logika, nggak akan ketemu, nggak akan nyambung. Harus dilawan dengan energi dibuka auranya. Nah, seperti itu loh. Biar apa? Biar ada pencapaian di situ karena dasar di sini melambangkan akan hadir sebuah kerezekian. Nah, tinggal bagaimana kalian menyikapi masalah itu sendiri, sobat. Kalau tepat, ya rezeki ini akan hadir di dalam kehidupan kalian. Nah, gitu loh. Sehingga tidak membuat kalian merasa kebingungan lagi ya, merasa kesulitan lagi. Karena apa? Ada rezeki yang hadir di situ. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap untuk asmara di sini waspada komunitas terbesar. Katanya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja. Katanya masih penuh konflik ya, masih penuh problem saling memanas. Kenapa itu semua terjadi? Itu bukan alami sobat, tapi ada permainan pihak ketiga, orang toksik, orang iri hati yang menembakkan energi negatif. Sering saya menyebutkan black magic sehingga membuat kacau asmara kalian. Makanya sering saya mengatakan ketika sudah merasakan ada masalah di satu titik, segera dibuka aura sobat, di netral. Biar tidak berimbas kemana-mana. Kalau kalian biarkan, ya kalian tinggal percaya atau tidak, ini akan berimbas loh. Di berbagai faktor juga akan ikut kacau. Tapi ketika satu titik ini kalian perhatikan, terus kalian mencoba dibuka auranya, ini semuanya juga akan ikut membaik dengan sendirinya. Ikut ada keberlimpahan, banyak keberkahan. Di situ coba letak kuncinya. Ya. Kalau bisa di netral, diperbaiki auranya, dibuka kembali auranya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi waspada. Komunitas terbesar kelihatannya ada masalah, ada problem. Bisa saja sudah kalian rasakan di minggu kedua ini. Seperti itu ya. Untuk di pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap 50-50. Yang 50% bisa saja tiba-tiba ada kejutan ya, mungkin dengan usaha kalian. Nah, gitu loh. Ada perbaikan di situ, ada pencapaian di situ. Dan yang 50% satunya lagi tetap ya masih banyak kegagalan di sini. Gitu. Artinya kalian masih dirugikan secara pekerjaan karena belum terselesaikan. Sulit terselesaikan. Kenapa? Yaitu tadi ada efek penutupan aura. Untuk di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap ini bisa dikatakan 50-50 juga Aries. Ya. Bisa saja akan ada rezeki, bisa saja tidak, ataupun mungkin mental ya tidak jadi hadir sama kalian. Kenapa seperti itu? Tetap dibolak-balik seperti apapun. Ketika aura kita tertutup sobat, itu keberkahan ya secara kerezekian, kepositifan, kebaikan ini akan mental. Nah gitu loh. Berpindah. Berpindah kemana ya? Sama-sama yang punya ya dek Aries tapi yang auranya masih bagus, apalagi sudah pernah di netral. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi 50-50. Bisa saja akan ada rezeki yang masuk, nggak tahu dari mana datangnya. Bisa saja ada pengancelan ataupun pembatalan. Seperti itu ya. Karena memang auranya ini tertutup kuat ini Aries ya. Harus betul-betul dibuka kembali, dinetralkan. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak atau ini energinya siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, maka di situ tugas saya membantu menghancurkan dinding penghalang. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur sobat, aura kalian kan bisa terpancar, bisa terbuka. Nah, maka energi positif yang berada di dalam diri kalian ini loh, yang akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Entah keberkahan secara rezeki,
kebaikan, kepositifan apapun itu akan bisa ketarik, karena sudah tidak ada dinding penghalang. Kalau kalian biarkan ya akan mental, seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya juga selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Tetap ada 3 poin. Ketika nasib kita ingin berubah: 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Ketika semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin adanya perubahan yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari berita ataupun informasi semua ini yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.